Bau melati tidak lama menjadi anyir seperti bau darah gitu. Aku tidak bisa menjelaskan dengan baik. Aku masih menatap ke arah pohon tua itu, berdiri mematung. Tiba-tiba dari arah lain ada perempuan hamil berjalan menuju ke arah di mana suara itu pertama aku dengar. Aku mencoba tenang. Walau bulu kuduk sudah mulai terasa berdiri, aku berpikir tenang. Perempuan hamil, perasaan aku pernah memimpikannya. Apa sama dengan mimpiku yang ingin membunuhku dengan pisau? Belum saja setengah malam aku lalui, ucapan selamat datang pabrik ini padaku dengan segala misterinya cukup membuat aku harus mengiyakan cerita-cerita pegawai bapak atau warga di sekitar sini. Sialnya, perasaanku yang takut masih beradu dengan penasaran. Aku coba duduk dengan tenang dan mengalihkan pandanganku ke arah pohon dekat kobangan pembuangan itu, ke buku catatan pabrik. Baru saja membuka beberapa lembar buku, ada suara di belakangku, berulang-ulang. Seperti meniupkan angin ke arah leherku. Aku masih menahan untuk tidak membalikkan badan. Lagian, tidak mungkin pegawai bapak bercanda seperti ini. Lalu siapa yang berada di balik badan aku itu? Dalam hati menghitung. 1, 2, 3. Segera aku balikkan badan, menengok ke belakang. Terdengar suara kucing hitam loncat dari arah belakang, tepat di mana aku membalikkan badan. Tarikan nafas panjangku membuat sedikit lega dan heran. Tapi masa iya sih kucing bisa meniupkan seperti angin ke arah belakang leherku? Terlihat dari kejauhan Mang Ujang sedang berjalan menuju arahku, membawa secangkir kopi dengan langkah yang tidak biasa. Terlihat buru-buru sekali. Kenapa, Mang? Kelihatannya rusuh sekali, tanya aku. Tidak apa-apa, Put. Nih kopi. Sambil kamu menunggu di sini, Amang tidak bisa menemani kamu malam ini. Anak Amang yang kecil lagi demam, ucap Mang Ujang menjelaskan. Oh, sudah lama sakitnya, Mang? Ya udah, tidak apa-apa, Mang. Lagian aku paham dan semua tugasku tinggal meneruskan aja kan? Sahutku. Amang juga sudah telepon bapak buat bilang yang sama kayak ke kamu. Ya udah, Amang pamit dulu ya, ucap Mang Ujang. Malam pertama tugasku benar-benar harus sendiri. Walau pekerja bapak masih banyak yang sedang bekerja sampai waktu tengah malam biasanya. Rumah Mang Ujang yang aku tahu memang di kampung sebelah. Lumayan, 30 menitan dari pabrik ini. Aku hanya berjalan-jalan mengelilingi pabrik sambil melihat proses pembuatan tahu ini. Dalam pikiranku, dari zaman buyut, kakek dan bapak, ini adalah tempat perjuangan. Perjuangan membesarkan usaha ini, yang hingga membuat aku mendapatkan kehidupan yang layak. Setelah berkeliling, aku kembali ke teras belakang pabrik untuk duduk, sambil menikmati malam yang semakin hangat. Suasana di sini sekarang jauh lebih baik. Beberapa batang rokok satu persatu aku nikmati. Melihat HP ternyata ada chat masuk dari Rini. Tidak lama kakak berangkat, bapak seperti kerasukan di kamar kakak. Sampai Haji Roy, juragan kedelai itu datang dengan orang yang bisa gitu. Terdengar dari obrolan mereka, tumpukan kayu pabrik, Kak. Coba kakak ke situ lihat ada apa. Dan satu lagi, kobangan belakang pabrik dan pohon jati kedua dari arah gerbang, Kak. Mereka bicara itu yang aku dengar. Isi chat Rini. Aku sedikit kaget membaca isi chat Rini seperti ini. Segera aku balas. Oke Rin, ntar kakak cek ke situ. Gimana kondisi rumah? HP kakak di silent, jadi sorry baru balas. Balasan pesan ke Rini dariku. Duh, menyesal sekali. Pesan dari Rini sudah 45 menit yang lalu. Tapi tidak apa-apa. Setidaknya ada petunjuk baru yang Rini berikan kepadaku. HP yang biasanya aku silent, aku ubah ke dering untuk mengantisipasi kejadian seperti tadi. Sedang asik-asiknya mengecek beberapa medsos pribadiku,
karena tanggung sudah melihat HP. Tiba-tiba ada langkah mendekat. Segera aku tengok karena masih kaget kejadian kucing itu. Mang Abi, aku kirain siapa? Baru datang, Mang, tanya aku. Iya, Den Putra. Biasa, Amang sopir malam, hehe. Dari kemarin tumben, mobil kalau sudah keisi bawaan, suka susah dihidupin. Barusan sudah Amang cek ini itunya, normal-normal aja. Tadinya mau pulang lagi, cuman Mang Ujang bilang Den Putra yang seterusnya di sini gantiin bapak yang masih sakit. Sekalian udah lama juga nggak ketemu, sahut Mang Abi. Ya sudah Mang, temenin aku aja. Bawa apaan itu Mang? Tanya aku. Oh, sampai lupa. Bi Tarmi, barusan bikin ubi rebus. Nih Den, buat Aden. Enak, cocok banget sama kopi hitam, jawab Mang Abi. Mang Abi adalah supir bapak paling setia. Aku tahu beliau sejak kecil dan pasti Mang Abi juga mengetahui kejadian-kejadian menyeramkan di tempat ini. Mang, sebelumnya suka ada kucing hitam di sini ya? Tanya aku. Kucing hitam? Mana ada kucing di sini, Den? Jawab Mang Abi heran. Benar saja sangkaanku. Dari dulu juga tidak pernah ada kucing di sini. Terus, kucing apa itu? Amang paham maksud Aden apa? Aden juga pasti sudah merasakan gangguan ya di pabrik ini, tanya Mang Abi perlahan. Iya Mang, banyak sekali, jawabku singkat. Ya beginilah Den keadaan pabrik. Semenjak di tangan Bapak tidak pernah anggap semua ini serius. Padahal Amang sudah bosan sekali dengan beberapa sosok di sini. Pocong lah, kuntilanak lah, bahkan hal-hal aneh pernah Amang alami, ucap Mang Abi menjelaskan. Awalnya kenapa ya Mang? Tanyaku. Tidak pernah ada yang tahu Den, awalnya gimana? Jawab Mang Abi sambil menjatuhkan badannya untuk rebahan. Begitu juga dengan Mang Abi. Sekarang aku bisa menarik kesimpulan sederhana. Pegawai Bapak dari dulu sekalipun, awalnya bisa begini tidak ada yang tahu. Mereka hanya sebagai pegawai yang menjalankan tugasnya masing-masing. Aku lihat Mang Abi memejamkan matanya. Dia tidur. Karena memang seharusnya jam kerja Mang Abi bukan sekarang. Datang terlalu cepat. Biasanya Mang Abi bekerja jam 2:30 pagi, mengantarkan barang ke pasar. Aku ingat pesan Rini. Segera aku bergegas menuju tumpukan kayu di sebelah pabrik. Tidak lama aku sudah ada di sini, di tempat tumpukan kayu bakar yang menumpuk tinggi. Suasananya memang beda sekali. Kayu-kayu yang menumpuk tinggi ke atas. Aku duduk di tempat kayu yang tidak terlalu tinggi. Ingat sekali area ini. Pagi tadi area Mang Toha bekerja untuk mengambil kayu, kemudian menggodok kedelai. Melamun sedikit, tiba-tiba ingat dengan dupa dan kemenyan yang tadi pagi ada di samping tungku pembakaran. Lalu segera aku ke sana. Langkah demi langkah melewati tumpukan kayu. Tiba-tiba ada suara seperti tangisan. Langkahku berhenti. Dia mematung, mendengarkan dengan jelas. Aku pastikan itu benar suara tangisan. Lalu terdengar tumpukan kayu paling atas tiba-tiba jatuh. Hampir saja menimpa kepalaku. Untung saja masih bisa menghindar. Refleks sekian detik. Tarikan nafas panjangku karena benar-benar kaget dan suara tangisan itu masih ada. Semakin jelas. Neng. 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 Sangat pelan. Tiba-tiba sangat jelas juga. Aku mendengar suara itu jelas sekali. Sangat jelas. Neng. Neng. Lagi-lagi suara itu ada lagi. Den Putra sedang apa di sini? Tanya suara yang mengagetkanku. Mang Toha, kaget aku nih. Jawabku. Ini sedang mengecek stok kayu aja, Mang.
Ucapku coba mengeles. Kirain sedang apa, Den? Ini sampai jatuh dari atas. Untung gak kena Aden, sahut Mang Toha sambil membenarkan kayu yang jatuh. Aku masih penasaran dengan suara tangisan yang kemudian ada satu seperti nama. Ning, siapa itu? Nama orang atau apa? Dalam pikirku, setelah Mang Toha membenarkan tumpukan kayu yang jatuh. Mang, dupa sama kemenyan yang ada di dekat tungku pembakaran itu buat apa sih? Tanya aku. Gak tahu, Den. Cuman kata bapak itu sudah dilakukan sejak zaman masih ada kakek. Amang kan baru 8 tahun, Den, kerja di sini. Jawab Mang Toha dengan tenang. Oh gitu ya. Kalau aku singkirkan gak apa-apa kali ya, Mang, sahutku. Amang gak tahu, Den. Dan Amang tidak berani. Itu terserah Aden aja, ucap Mang Toha sambil jalan meninggalkanku. Kenapa raut wajah Mang Toha begitu tegang ketika aku bilang singkirkan saja? Heran sekali aku. Lalu aku lanjutkan jalan keluar dari tumpukan kayu. Baru saja di bagian akhir tumpukan kayu, terdengar lagi suara. Ning, Ning, Ning. Ada lagi. Pelan. Segera aku menengok ke belakang. Di ujung tumpukan kayu paling ujung hanya ada satu lampu kira-kira 5 watt. Bayangan lampu itu menyorot ke arah kayu. Tapi kagetnya aku ketika aku tatap beberapa detik. Hal yang membuat aku kaget. Ada sosok yang berdiri. Bayangan besar. Aku hanya bentuk kakinya saja yang menjulang tinggi ke atas. Aku gerakkan kepala dan mata dari bawah mengikuti bayangan itu. Benar-benar besar. Kakinya saja sampai atap pabrik. Dekat pembakaran tungku, bau yang paling kental tercium adalah bau air bekas pemasakan kedelai yang dibuang ke pipa, yang kemudian pipa itu mengalir ke kubangan belakang pabrik. Tiba-tiba seketika aku terpatung melihat bayangan kaki itu. Bau melati seperti di teras hadir dengan angin yang melintasi hidungku. Hanya seketika bau itu berganti menjadi bau anyir seperti darah. Aku langsung cabut dari tempat itu. Berjalan tergesa-gesa melewati tungku pembakaran dan mengambil wadah yang isinya dupa dan kemenyan. Dan segera aku buang. Aku masih kaget dengan kejadian barusan. Sambil duduk di samping Mang Abi yang masih tidur, aku melihat sudah jam 12 malam lebih sedikit. Beberapa pegawai dan bibi yang membungkus sudah pada pulang. Yang terakhir, Bik Tarmi masih saja membereskan barang-barang lainnya. Aku bangkit yang niatnya untuk mendekat ke pohon jati kedua dari arah gerbang dan kobangan pembuangan. Niat itu aku urungkan karena kejadian di tempat kayu sudah membuat aku sangat takut. Segera aku berjalan ke arah Bik Tarmi. Belum pulang, Bi? Belum, Den. Bibi biasanya nebeng ikut ke Mang Abi kalau pulang, jawab Bik Tarmi singkat. Oh iya, aman tapi Bi buat pengiriman hari ini? Tanya aku. Aman, Den. Ini catatannya. Biasanya Bibi kasih ke bapak atau ke Mang Ujang. Karena sekarang Aden yang di sini, ya udah Bibi kasih ke Aden aja, jawab Bik Tarmi. Iya, Bi, makasih. Bibi silakan istirahat, Bi, ucapku. Den, apa Bibi salah lihat? Tadi Aden kenapa diam di luar dekat motor lama sekali? Tanya Bik Tarmi. Di luar? Bibi lihat aku di luar sana bukan? Jawabku sambil menunjuk ke arah halaman parkir. Iya, Den, dekat motor Aden. Tapi Bibi panggil-panggil gak nengok sama sekali, sahut Bik Tarmi. Aku mengiyakan apa yang dilihat Bik Tarmi, bahwa itu adalah aku, padahal itu bukan. Hanya karena kasihan ke Bik Tarmi agar bisa beristirahat dengan tenang sambil menunggu Mang Abi jalan sekitar 2 jaman lagi. Hal-hal seperti ini, walau termasuk
Sudah lebih 2 kali aku alami gangguan dari penghuni lain di pabrik ini, tidak membuat aku semakin tenang. Masih saja ketakutan dan tidak tenang ada di dalam diriku. Dari sini aku melihat Mang Toha, Mang Deden, Jajang, Bagus, dan Agus sedang membereskan satu persatu ke dalam motor inventaris untuk nantinya mengirim juga sekitar 2 jam lagi. Dan beberapa pegawai lainnya yang sudah beres satu persatu pamit padaku, karena memang aku sedang memperhatikan aktivitas mereka. Aku sekarang benar-benar mencoba memahami tempat ini. Walaupun aku bagian dari keluarga pemilik pabrik, tetap saja sama bagi mereka penghuni yang tak kasat mata itu. Aku adalah orang baru. Memang untuk memahami dengan penghuni di sini, aku sadar logika saja dan pemikiran tidak serta-merta cukup. Andai saja aku tidak memiliki niatan baik pada usaha keluargaku ini, aku akan memilih menghabiskan liburan kali ini dengan bepergian tentunya. Aku berjalan balik untuk membangunkan Mang Abi ke teras belakang. Ternyata Mang Abi udah bangun dan pamit padaku untuk segera bersiap-siap, dan aku iyakan. Karena jam sudah hampir pukul 2 dini hari sekarang. Aku menyalakan rokok sambil berjalan mendekati apa yang dikatakan Rini, menuju pohon jati kedua sebelah kobangan, dekat dengan tanaman-tanaman milik ibu ini. Tidak bohong, jam segini dengan suasana seperti ini cepat sekali membuat bulu kuduku merinding. Suasananya tidak bisa aku gambarkan. Aku hanya berjalan berkeliling dan berhenti di kobangan besar pembuangan ini. Kobangan ini berjalan menuju sungai besar utama. Apa memang zaman dulu kakek sudah merencanakan tempat ini sedemikian rupa? Anehnya, suasana di sini makin tidak masuk akal. Tiap angin yang datang cukup membuat aku semakin tidak mau lama-lama diam di sini. Lalu, seperti ada yang melempar sesuatu ke tengah kobangan pembuangan ini. Segera aku balikkan badan, namun tidak ada siapa-siapa. Aku putuskan berjalan menuju mereka yang sedang memuat tahu. Lagi-lagi ada yang meniup kedua telingaku. Ini membuat aku harus mengambil langkah cepat karena ketakutan. Melewati teras kembali, kucing yang pernah aku tanyakan ke Mang Abi ada lagi, sedang melihat aku dengan tajam. Hal apa lagi ini? Jujur, ini membuat aku lelah sekali malam ini. Malam pertama ini, dan aku sadar ini karena ulahku sendiri. Satu persatu motor berangkat menuju pasar dan pelanggan. Tidak lama Mang Abi dan Bik Tarmi pamit untuk berangkat. Beberapa pekerja lainnya juga sama pamit pulang, termasuk Mang Toha yang rumahnya dekat sini. Setelah semua catatan beres, semua aku rekap jumlahnya. Aku duduk sendiri di depan halaman pabrik, sekitar pukul 3:30 menuju pagi. Den, mending Aden pulang. Kasian, sudah terlihat ngantuk sekali, ucap Mang Deden. Sebentar lagi, Mang, jawabku. Mang, sejak kapan Amang kerja dengan Bapak? Tanya aku. Sudah lama sekali, hanya beda 4 tahun dengan Mang Ujang. Kenapa gitu, Den? Jawab Mang Deden. Tidak apa-apa, hanya saja sampai segininya ya pabrik ini. Amang nginap di sini? Tanyaku. Iya, bagian jadwal piket hari ini Amang menginap, ucap Mang Deden. Apa tidak takut, Mang? Tanyaku. Amang udah biasa dengan gangguan penghuni lain di sini. Tapi ya gimana, Den? Andai bisa bersih, di sini lebih enak, sahut Mang Deden menjelaskan. Setuju dengan apa yang dikatakan Mang Deden, andai bisa bersih, jauh dari gangguan penghuni lain. Itu salah satu keinginanku. Tapi keinginan besarku lain ingin jelas tahu betul sejarah tempat ini. Kemudian, kenapa sudah berlangsung lama sekali? Pasti aku yakini ada suatu misteri yang turun-temurun. Aku yakin sekali.
Menuju pagi. Sudah jam 3.40. Aku sudah tidak bisa menahan ngantuk yang semakin datang. Lelah dengan segala kejadian yang baru saja terjadi. Mang Deden pamit segera menuju kamar yang tersedia di samping pabrik, berdekatan dengan musola di samping parkiran pabrik. Aku pun segera bergegas melangkah. Tiba-tiba ada suara seperti benda jatuh di dalam. Suaranya sangat keras. Aku hentikan langkah dan melihat ke dalam. Tidak ada benda yang bergeser atau jatuh dari ketinggian. Kemudian aku melangkah menuju keluar. Benar-benar jelas ada suara tertawa perempuan dari dalam. Sangat jelas. Karena sudah lelah, aku abaikan dengan rasa takut yang kemudian datang kembali. Segera aku menaiki motor untuk menuju rumah. Keluar dari parkiran seperti ada yang mengikuti aku di belakang. Sesekali menengok spion tidak ada apa-apa. Atau mungkin perasaanku saja. Tiba-tiba HP-ku berdering. Aku lihat sambil jalan. Panggilan masuk dari Mang Ujang. "Halo? Iya Mang, gimana?" tanya aku. "Put, lagi di jalan ya?" "Ya udah, nggak apa-apa. Entar Amang sebentar lagi habis subuh ke pabrik." "Nggak apa-apa, catatan titip ibu aja. Entar Amang juga mampir ke rumah," jawab Mang Ujang. "Baik Mang, aku lanjut ke rumah dulu," ucapku. Baru saja kepikiran untuk kasih kabar Mang Ujang, dia sudah telepon aku duluan. Jadinya aku akan ke rumah dan membangunkan Rini, karena aku punya rencana bagus. Sampai di rumah pas sekali dengan adzan subuh. Terlihat Bi Imah sedang menyirami tanaman-tanaman rumah. Langsung aku membukakan gerbang dan aku masuk hanya bersapa dengan Bi Imah. Karena aku sudah lelah dan ingin segera bertemu dengan Rini. "Gimana? Lancar malam pertama kamu di pabrik?" tanya ibu. "Lancar Bu, aku menikmati peran bapak di sana. Walau banyak gangguan, mungkin mereka penghuni di sana belum kenal aku saja," jawabku. Kamu ini, biarkan saja. Lagian, memang seperti itu kan? Kamu juga sudah tahu dari lama," ucap ibu. "Iya, untung-untung yang sudah biasa. Modelan aku bisa celaka karena ulah sendiri," sahutku menjelaskan. Ibu akhirnya menyuruh aku istirahat sesudah sholat subuh. Karena jawabanku seperti itu tidak membuat ibu mengeluarkan sepatah kata pun. Lagian, mungkin ibu bisa menerima apa yang aku katakan padanya. Di musola rumah, aku lihat Rini baru saja selesai sholat. Dan aku pun sama, baru selesai sholat di kamar. Segera aku panggil dia ke kamarku. "Shh, Rin, sini," ucapku. "Iya Kak, gimana Kak?" "Iya Rin, kakak sudah capek. Cuman benar, di tumpukan kayu seperti ada bayangan hitam. Kakinya saja menjulang tinggi sampai atap. Terus ada suara gini Rin. Ning, 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 dan bau aneh-aneh. Apalagi kakak hampir tertimpa tumpukan kayu coba," ucapku menjelaskan. "Di tempat kayu itu Kak?" tanya Rini. "Iya Rin, di situ," jawabku. "Serem banget Lihat nih, bulu kuduku berdiri Kak." Tunggu. Ning? Bukankah itu nama nenek ya Kak? Nining kan?" ucap Rini. "Oh iya, kan nama nenek itu ya Rin. Tapi apa hubungannya?" tanyaku. "Gak tahu Kak, tapi sepertinya ini semakin jelas Kak," jawab Rini. "Semakin jelas gimana Rin?" Tapi Rini kadang selalu benar. Apa semua kejadian ini adalah petunjuk? Sepertinya masa lalu zaman kakek sampai sekarang zaman bapak ada kaitannya erat Kak. "Ning, iya, nama nenek itu benar," sahut Rini sambil berpikir. "Lalu Rin,
Tanyaku penasaran. Kakak di Kobangan dan Pohon Jati melihat apa? Atau ada kejadian apa? Tanya Rini. Tidak melihat apa-apa. Cuma gangguannya kerasa beda, Rin. Suasana jam 2 dini hari dong. Bayangin saja sama kamu. Udah gini aja kakak lelah sekali. Pagi ini Mang Ujang bakalan datang ke ayah. Kamu kasih ini dan biasa kamu cari info lagi ya. Pasti mereka membicarakan soal pabrik dan kakak. Sahutku memberikan tugas ke Rini. Baik kak, aku sudah yakin Mang Ujang dan bapak banyak yang disembunyikan. Ucap Rini, paham dengan apa yang kusuruh. Soal kejadian ayah kesurupan dan lain-lainnya, sore kakak bangun, baru kita ngobrol lagi ya. Dan sepertinya ada kaitannya dengan Haji Roy, juragan kedelai itu, ucapku pada Rini. Akhirnya Rini meninggalkanku untuk tidur. Setelah Rini keluar, aku lupa. Tidak bilang kalau ada kejadian lain, yang aku membuang wadah dupa dan kemenyan, lalu gangguan-gangguan lainnya. Mungkin karena aku lelah. Tapi aku pikir pagi ketiga berada di rumah dihadapkan dengan kondisi seperti ini seperti ada gairah baru, ada dunia baru, walau berkaitan dengan mereka yang gaib. Sore ini semoga Rini dapat info baru dan aku akan banyak yang dibicarakan dengan dia. Sekarang aku bisa merasakan yang orang-orang sering bilang, katanya tidur dalam keadaan banyak masalah itu tidak enak. Bangun-bangun harus kembali memikirkan masalah. Tapi aku pikir, bukankah hidup tentang membereskan suatu masalah? Kemudian datang masalah baru lagi. Melihat jam di HP, tidak terasa sudah jam 3 sore. Selanjutnya, aku berada di rumah dengan beberapa penasaran yang belum aku tuntaskan, karena masih banyak pertanyaan. Pikiranku hanya soal Rini. Pagi tadi dan apa kata ayah, ibu, Mang Ujang dan Bi Imah. Apa yang mereka bicarakan? Dan aku masih sangat yakin, Rini adikku sangat pintar. Pasti dia mendapatkan informasi yang benar-benar ingin aku tahu. Hanya itu pikiranku sambil menatap kosong ke atap kamar. Aku mendengar langkah kaki mendekat ke kamarku, kemudian berhenti di depan pintu. Masuk aja, tidak dikunci, ucapku. Menunggu beberapa detik, tidak ada jawaban sama sekali. Siapa? Masuk aja, tidak dikunci, ucapku kedua kalinya. Namun, tetap tidak ada jawaban, membuat aku harus bangun dengan terpaksa. Ketika baru saja bangun, tiba-tiba dua bola mataku dibuat terpaku melihat pintu kamar terbuka dengan sendirinya, tanpa ada angin sekalipun. Benar-benar terbuka begitu saja. Seketika aku melangkah menuju pintu, melihat kanan dan kiri tidak ada siapapun. Pikirku, harusnya ada angin kencang untuk sekedar membuka pintu dari bahan kayu jati seperti ini. Lalu langkah kaki itu, aku bertanya dalam hati. Baru saja bangun, sudah disambut dengan hal aneh lagi. Entah keanehan yang keberapa ini, ucapku menggelengkan kepala. Segera aku menuju kamar Rini, tapi Rini tidak ada di kamarnya. Aku putuskan untuk mandi, sambil membawa handuk balik lagi ke kamar. Aku melihat Rini tepat di mana bapak biasa duduk. Dia sedang membaca sebuah buku dengan santai. Rin, gimana tadi pagi? Tanya aku penasaran. Banyak yang aku dengar kak, obrolan bapak dengan Mang Ujang, sahut Rini dengan nada pelan. Aku tidak berkata lain lagi selain menunggu Rini menceritakan hal lainnya. Apa yang diperbuat kakak? Membuang sesajen itu salah kak. Mang Ujang mengetahui karena Mang Toha melapor. Mang Ujang menceritakan semua yang ingin kakak tahu pada bapak. Sayangnya obrolan terbuka itu. Bahkan aku sama ibu dan Bi Imah ada di situ memperhatikan, ucap Rini. Salahnya kakak di mana, Rin? Membuang sesajen dan mereka bilang apa lagi? Tanyaku dengan penasaran.
dan nada sedikit kesal. Bapak hanya menyalahkan dan bilang nanti bisa bilang baik-baik pada kakak. Lalu Bi Imah menceritakan juga tentang suara perempuan dan segala gangguan hal-hal gaib yang kakak rasakan pada bapak juga. Dan bapak hanya tersenyum, jawab Rini. Terus saja semuanya bikin aku penasaran. Lantas nama Ning itu siapa? Mereka bilang juga tidak? Tanyaku. Enggak kak. Hanya aku paham dari raut muka bapak terlihat kaget, jawab Rini. Tiba-tiba aku tidak mengetahui dari mana bapak datang karena fokus pada obrolan dengan Rini. Rini, bisa bapak bicara dulu 4 mata dengan kakakmu? Tanya bapak. Oh boleh pak, lagian aku mau jalan dulu sama temen, jawab Rini sambil pergi. Aku kaget. Apa ini obrolan yang sengaja bapak siapkan untukku? Bapak sudah tahu semuanya, Put, ucap bapak sambil duduk. Harus dari mana aku mulai bertanya, Pak? Jawabku dengan tegang. Biarkan bapak bercerita dan kamu pahami. Kadang kita hanya bisa menerima sesuatu yang sudah terjadi tanpa harus mengubahnya. Kamu setuju? Ucap bapak tenang. Tidak selalu begitu, Pak, jawabku seadanya. Iya, bapak tahu kamu akan menjawab seperti itu. Kamu itu adalah bapak di usia muda, menolak sesuatu yang tidak masuk akal, seolah yang kamu pahami itu benar. Iya, bapak juga begitu pada kakek dulu waktu muda, tentang pabrik dengan penghuni lainnya itu, ucap bapak. Lalu Pak, tanyaku kemudian. Aku melihat bapak seolah antara ragu dan yakin untuk menyampaikan apapun itu padaku. Tapi aku tidak bisa lepas menatap raut muka. Sama-sama tidak enak antara aku dan bapak. Lalu tidak ada yang tahu, kecuali cerita nenek kamu, Nining, yang bercerita pada bapak. Dan semuanya berubah. Suara yang kamu dengar, gangguan yang kamu alami, itu adalah sosok yang bernama Ningsih. Kematiannya tragis di belakang pabrik tahu itu pada zaman kakek kamu. Tapi sayang, semuanya menutupi, termasuk kakek. Lalu bapak mengetahui dan berjanji akan menutup rapat cerita ini. Walau akhirnya rahasia itu sekarang kamu yang mengetahui, jawab bapak dengan nada pelan dan tatapan kosong. Ningsih, kematian tragis. Kenapa itu Pak? Tanya aku. Kamu bilang awal kepulangan dan bicara pada bapak. Lelaki hanya omongannya yang bisa dipegang. Apa kamu bisa memegang omongan selanjutnya? Jawab bapak. Untuk apa ini menjadi rahasia? Apa bapak bersekutu dengan mereka para penghuni itu? Sesajen segala. Ucapku kesal. Aku tidak mengerti apa maksud bapak untuk merahasiakan itu. Itu hanya pesan yang dia dapatkan dari nenek. Bukankah kita berbeda dengan makhluk yang tak kasat mata itu? Di sini, sikap tidak menerimaku muncul karena ego dan kekesalan semata. Bapak hanya meneruskan, semua awalnya kakek kamu. Selama ini, semua ini sudah turun-temurun. Ningsih akan datang ketika ada orang yang mengganggu tempat dia. Bapak bukan menakuti kamu, tapi rantai ini sudah terlalu lama. Bahkan bapak tidak tahu bagaimana nantinya. Jawab bapak sambil meneteskan air mata. Aku tidak setuju dengan apapun yang dikatakan bapak. Rahasia macam apa ini? Bahkan aku tidak percaya ibu tidak mengetahui sama sekali. Hanya bapak yang tahu. Itu hanya omong kosong. Obrolan sore ini tidak puas sama sekali. Setelah obrolan, bapak pergi dan aku melamun setelah mengetahui satu nama, Ningsih. Apa ada kaitannya dengan mimpi perempuan hamil, gangguan suara, sosok dan pesan dari orang gila? Lalu dari semua kejadian ini semua masih abu-abu. Aku tetap tidak setuju dengan sebuah kata rahasia untuk sesuatu yang semuanya harus jelas. Nama Ningsih dan kejadian tragis masih jadi tanda tanya bagiku. Apalagi ini sudah cukup lama di zaman kakek.
Jika itu benar, tidak mungkin pegawai di zaman kakek seperti Mang Ujang bahkan tidak tahu. Penasaranku tidak habis hanya mengetahui tentang setengah cerita dari bapak. Bahkan semakin penasaran, pasti aku akan mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi di pabrik tahu keluarga ini, sehingga misterinya sampai turun-temurun. Rasa penasaran tidak akan berakhir hanya sekadar bertanya. Sesekali perlu bukti dan keyakinan untuk membalas rasa penasaran itu. Obrolan sore itu dengan bapak, aku pikir akan berakhir dan membuat aku tenang. Kenyataannya tidak sama sekali. Aku pikir bapak cukup bijaksana akan memberikan aku jawaban atas semua pertanyaan aneh aku tentang pabrik itu. Menyalahkan bukan hal yang paling baik untuk aku saat ini. Lalu siapa Ningsih? Sosok perempuan yang pernah mengganggu aku dengan tingkahnya tertawa di kamar. Mimpi dengan wanita hamil. Lelaki tua misterius yang menitipkan pesan. Lalu beberapa kejadian di pabrik yang tidak masuk akal. Yang sekarang menjadi satu dalam pikiranku. Namun tugasku satu. Menyelesaikan liburan semester dengan tanggung jawab sekarang. Yang hampir harus setiap pagi dan malam bolak-balik ke pabrik tahu menjalankan peran bapak. Andai bukan ibu yang waktu itu menyuruhku, mungkin aku tidak akan berada dalam kondisi saat ini. Semakin aku kesampingkan hal-hal yang berhubungan dengan mereka yang tidak terlihat itu, semakin kuat dorongan mengetahui ada apa sebenarnya misteri di balik pabrik itu. Ini adalah malam selanjutnya. Setelah sore itu, bapak sedikit terbuka dengan apa yang ingin aku tahu. Tumben Den, jam segini sudah datang aja, padahal baru jam 7. Tanya Mang Toha yang sedang mengangkut barang ke ruangan penyimpanan bahan-bahan. Iya Mang, pengen santai aja. Palingan aku di teras belakang Mang, jawabku sambil memarkirkan motor. Ya sudah, di sana ada Mang Ujang juga sedang ngopi Den. Nanti Den Putra Amang buatin juga ya, ucap Mang Toha. Boleh, kalau tidak merepotkan, jawabku sedikit tidak enak. Melihat sekeliling dengan berjalan menuju gerbang utama pabrik, seperti percaya dan tidak akan misteri yang terjadi di sini yang sangat rumit bagiku. Karena benang merah yang aku tahu pasti kaitannya tidak jauh atas nama keluarga. Walau itu kesimpulan cepatku saja. Dari kejauhan di dalam terlihat semua pegawai sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Di jam segini, sebelum mereka beristirahat nantinya jam 9 malam. Baru saja aku berjalan dari gerbang utama. Pikirku aku akan menuju teras belakang melalui samping bangunan. Karena ingin dan sudah lama tidak melihat tanaman-tanaman yang biasanya ibu rawat ketika kesini. Pandanganku tertuju pada sudut bangunan, tempat pembungkusan. Aku melihat jelas ada kedua kalinya. Perempuan berjalan sangat lambat, dengan rambut yang terurai ke belakang, dengan begitu panjang sampai di atas pinggul. Melintas begitu saja, pelan. Sayangnya aku hanya terpatung diam. Segera aku langkahkan kaki untuk mengejar ke arah yang sama perempuan itu berjalan. Ketika tepat sekali aku berada di tempat sebelumnya perempuan itu, aku lihat tidak ada siapapun. Siapa perempuan itu? Apakah Ningsih? Sesuai apa yang bapak katakan tadi sore, ucapku dalam hati dengan badan yang masih bergetar, dan tiba-tiba saja bulu kuduku naik begitu saja. Den, lagi apa di situ? Tanya Bik Tarmi yang baru saja berjalan dari arah musola. Bibi. Bibi lihat tidak perempuan yang tadi di sini? Kemudian berjalan ke arah sana. Jawabku sambil menunjuk ke arah belakang pabrik. Enggak Den, Bibi baru aja sholat isya di musola, ucap Bik Tarmi. Ya udah Bik, aku jalan dulu ke teras. Mau lewat sini aja, sahutku, sambil berjalan mengikuti arah langkah perempuan yang kemudian menghilang itu. Langkah demi langkah berjalan dengan penasaran, sambil melihat beberapa tanaman milik ibu ini.
Pertanyaanku masih sama. Siapa perempuan itu? Apakah perempuan yang sama dengan mimpiku? Atau sosok yang pernah aku lihat sebelumnya? Atau juga pikiranku yang semakin tidak jelas? Dari kejauhan terlihat di teras ada seseorang yang sedang merokok dengan wajah dan isapan tiap rokoknya kelihatan tidak tenang. Mang Ujang, pikirku. Tidak mungkin setiap bertemu dia aku harus menanyakan hal yang sama tentang keanehan pabrik ini. Tujuanku ke teras hanya ingin bersantai, menikmati malam dengan masalah yang sama setiap harinya. Begitu membosankan sekali. Segera aku menyapa Mang Ujang. Kenapa, Mang? Kelihatannya tidak enak gitu ngerokoknya. Padahal udah sambil ngopi, ucapku sambil duduk di sebelah Mang Ujang. Putra, kaget lo Amang ini. Iya Den, lagi banyak pikiran. Kenapa sudah datang jam segini? Tanya Mang Ujang. Pikiran ya Mang? Iya, kadang yang aku anggap benar belum tentu benar. Dan yang mereka anggap salah juga belum tentu salah. Begitu bukan pikiran Mang Ujang? Tanyaku dengan mengabaikan dan tidak menjawab pertanyaan lain Mang Ujang. Tatapan Mang Ujang langsung terlihat lemas. Duduknya lebih santai. Tiap rokok yang dia isap sekarang jauh terlihat menikmati daripada sebelumnya. Iya Den, mau bagaimanapun kamu adalah darah daging Bapak. Rasa penasaran kamu persis sekali bagaimana Bapak seumuran kamu dulu. Dan waktu itu di tempat ini juga walau beda kondisinya. Bapakmu yang muda dan Amang yang beda 5 tahun dengan Bapak memiliki penasaran yang sama seperti Putra sekarang. Ucap Mang Ujang sambil tersenyum. Lalu, aku tidak mengerti maksudnya Mang. Jawabku pura-pura tidak mengerti. Padahal ini adalah yang aku mau. Penjelasan seperti ini. Iya, kamu penasaran. Sangat kelihatan. Semua pegawai di sini bilang kamu pemberani ke Amang. Karena semua tahu di sudut-sudut mana saja mereka penghuni lain sering menunjukkan dirinya. Di sana, dan di sana. Sahut Mang Ujang menjelaskan sambil menunjuk ke arah pohon jati yang tepat di depanku. Ke arah kobangan dan ke arah penyimpanan kayu. Bukan sekedar penasaran Mang. Aku takutnya ada kejadian masa lalu yang salah. Tidak ada salahnya untuk meminta maaf. Tidak mungkin kan satu tempat kemudian bisa seperti ini? Boleh aku tanyakan satu nama Mang? Siapa tahu Amang kenal. Tanyaku dengan perlahan. Mang Ujang langsung menatapku. Seperti heran atau kaget dengan apa yang aku ucapkan. Wajah yang baru saja tenang kemudian menjadi tidak tenang lagi. Tepat seperti awal aku melihatnya dari kejauhan. Maksudnya Put? Kejadian salah masa lalu gimana? Lalu nama siapa? Boleh? Siapa itu? Jawab Mang Ujang dengan nada tegas. Terlihatlah sekarang olehku wajah memerah dari Mang Ujang. Entah kenapa dia harus terkesan marah dengan ucapanku. Tidak ada maksud apa-apa. Tapi bukankah ketika salah harusnya meminta maaf? Hal yang mudah jika sadar akan kesalahan. Begitu kan Mang? Jawabku dengan mencairkan suasana agar tidak tegang. Sambil menyalakan rokokku sendiri. Jadi siapa Den yang ingin Aden Putra tanyakan? Tanya Mang Ujang yang tidak biasanya sangat penasaran. Ningsih. Bapak sudah cerita, katanya kejadian masa lalu di sini terjadi. Amang tahu soal itu. Ucapku sambil tersenyum dengan tenang. Put, saran Amang sudahlah. Jangan terlalu mengurusi hal-hal seperti itu. Ucap Mang Ujang. Kelihatan sekali sangat penasaran dengan apa yang aku tanyakan. Tidak pernah sekalipun aku berada dalam negosiasi seperti ini. Memberi pertanyaan, kemudian jawabannya harus sesuai yang ingin aku tahu.
Semakin penasaran sampai sejauh mana Mang Ujang mau bermain kata denganku. Aku hanya bertanya, tahu atau tidak. Amang tinggal menjawab padahal. Gampang kan? Amang tahu soal Ningsih? Tanyaku kedua kali sambil tersenyum tenang. Benar saja, wajah Mang Ujang semakin tidak tenang. Ditemani suara-suara pekerja di dalam pabrik yang sibuk dengan tugasnya masing-masing. Sesekali Mang Toha dan Bik Tarmi melirik ke arahku di teras. Mungkin karena seserius ini obrolanku dengan Mang Ujang. Pertanyaan kamu itu kurang sopan, Put, jawab Mang Ujang. Susah sekali. Tinggal jawab tahu atau tidak, Mang, ucapku memaksa. Tidak, Amang tidak pernah tahu soal Ningsih, bentak Mang Ujang sambil menatapku tajam. Untungnya aku semakin tenang dan berusaha tidak terpancing emosi. Menjawab tidak dengan membentakku adalah kesalahan besar, Mang. Jangan anggap aku anak ingusan yang bodoh. Amang sendiri bilang di awal, kalau punya penasaran yang sama seperti bapak di usia muda. Beda dengan Amang 5 tahun, lantas penasaran seperti apa, ha? Kejadian Ningsih di zaman kakek dan Amang bilang tidak tahu, ucapku dengan nada tegas. Kena, kali ini Mang Ujang masuk dalam perangkap ucapannya sendiri. Dari awal aku sudah menyangka Mang Ujang ini pasti tahu semuanya. Hanya saja mungkin takut sama bapak dan berusaha menutup rapat. Jangan takut kalau tidak merasa salah. Berucaplah dengan jujur. Maaf aku menasihati orang tua, ucapku sambil meninggalkan Mang Ujang dengan rasa puas. Sedikit kemenangan untukku. Aku yakin sekali pasti Mang Ujang sangat tidak enak hati. Bagaimana bisa dia membentakku padahal dia salah. Mencoba berbohong. Aku pengen sekali cepat memainkan peran di sini. Segera aku melihat sekeliling. Dalam pabrik dengan senyum-senyum. Mang Toha dan pekerja lainnya silih berganti menyapaku satu sama lain. Tidak lupa aku berkeliling di ruangan pembungkusan. Bik Emma dan Bik Tarmi yang masih terlihat sibuk sekali dengan pekerjaannya malam ini. Segera aku berjalan ke bagian depan pabrik. Setelah terlibat obrolan serius dengan Mang Ujang, dia sedang duduk dan melihat jam, sudah jam 9 malam. Sekarang angin yang biasanya tenang malam ini terasa sangat dingin sekali. Aku melihat chat dari Rini. Katanya, Kak, nanti kalau aku kabari jangan lama ya responnya. Dan segera aku balas hanya sekedar mengiyakan. Tidak lama Bik Tarmi terlihat berjalan ke dekatku untuk mengantarkan kopi. Dan ini kopi dari Mang Toha. Dia nyari Aden di teras, tahu-tahu di sini. Bibi disuruh Mang Toha nganterin ini, ucap Bik Tarmi. Makasih, Bik. Simpan aja di sini, jawabku. Tadi ada obrolan apa dengan si Ujang, Den? Sepertinya serius sekali. Urusan pabrik ini ya? Tanya Bik Tarmi. Pasti Bik Tarmi bertanya padaku soal ini. Mau bagaimanapun, dia melihat jelas beberapa kali ketika aku ngobrol dengan Mang Ujang. Mungkin ada yang tidak biasa yang membuat Bik Tarmi penasaran. Bibi juga termasuk lama kan kerja di sini? Dari zaman kakek ya, Bik? Tanyaku sambil mempersilahkan Bik Tarmi duduk. Lupa, Den. Tapi dulu kan almarhum ibunya Bik Tarmi dulu kerja di sini. Kapan ya? Pokoknya Den, maaf ya. Gak lama Bibi kerja di sini kakek Aden meninggal. Jawab Bik Tarmi dengan penuh ketidakenakan. Oh, begitu. Bibi umur berapa waktu itu? Udah gede kali ya? Tanyaku lagi. Masih muda, Den. Kenapa emang, Den? Tumben tanya gini. Tanya balik Bik Tarmi. Aku sudah mengesampingkan rasa tidak enak. Yang perlu aku lakukan hanya bertanya apa yang perlu aku ketahui dengan pasti. Bibi tahu soal kejadian Ningsih? Tanyaku pelan. Tiba-tiba
Gelas kopi yang Bik Tarmi simpan di dekatku jatuh dengan begitu saja. Sangat perlahan. Itu membuat aku dan Bik Tarmi tentunya kaget bukan main. "Biar Den, biar Bibi yang beresin ini," jawab Bik Tarmi sangat pelan dan tidak berani menatapku. Di posisi seperti ini ketidakenakan, sopan santun dan sebagainya berkecamuk. Mau bagaimanapun Bik Tarmi orang yang sangat aku hormati. Terasa suara getaran di saku celanaku melihat panggilan dari Rini. "Iya Rin," ucapku. "Pulang cepat Kak, jangan tanya kenapa," jawab Rini seperti tergesa-gesa. "Ada apa emangnya?" tanyaku penasaran sekali. "Pulang, jangan banyak tanya bentak Rini. Segera aku bangkit, menenangkan sedikit diri ini karena tumben sekali Rini mengabari hal seperti ini. Walau memang sebelumnya dia sudah memberi kabar. "Bi, maafkan Putra ya, kalau Putra lancang bertanya soal Ningsih ke Bibi." "Bi, Putra jadi tidak enak," ucapku pada Bik Tarmi. "Kenapa? Ada apa Den? Siapa tadi yang telepon?" tanya Bik Tarmi penasaran. "Rini Bi, menyuruhku pulang. Sepertinya penting. Bilang ke Mang Ujang aku pulang dulu gitu ya. Ntar apa-apanya aku telepon dia Bi," sahutku sambil bersalaman dengan Bik Tarmi, lalu izin pulang. "Bibi tahu soal Ningsih. Besok atau lusa berkunjung ke rumah Bibi ya. Ajak Bi Imah juga," ucap Bik Tarmi dengan nada pelan sekali. Beberapa detik aku lihat wajah Bik Tarmi. Terlihat berlinang air matanya. Seperti ada kelegaan setelah apa yang Bik Tarmi katakan padaku. "Iya Bi, aku pamit dulu ya," jawabku singkat karena merasa tidak enak. Segera aku menuju parkiran yang berhadapan dengan tempat penyimpanan bahan. Otomatis pandanganku lurus menuju ruangan, di mana kedelai dan bahan-bahan lainnya menumpuk. Sebentar, posisiku sudah duduk di motor trailku ini. Karena terbilang tinggi, jadi pandanganku jelas sekali melihat ke dalam. Kebiasaanku pasti menyalakan rokok ketika tadi sudah cukup dibuat tidak enak oleh Bik Tarmi. Pas sekali, aku menghembuskan asap rokok. Aku melihat ada pekerja wanita berambut panjang. Bahkan dia sedang jongkok. Rambutnya sampai ke lantai. Pekerjaan itu biasanya dilakukan Mang Deden atau Bagus. Setauku pekerjaan itu biasanya oleh laki-laki dan tidak pernah dilakukan oleh wanita. Mana bajunya lecek dan kotor, pasti mempengaruhi ke kedelai yang dia sortir itu. Segera aku turun kembali dari motor untuk mendekati perempuan yang membelakangiku itu. Terasa bulu kuduku sudah berdiri. Tapi harus aku yakinkan siapa dia ini, pikirku seperti itu. Benar-benar aku beranikan. Sudah perlahan, 3 langkah tepat di dekat pintu sudah sangat dekat. Tiba-tiba HP-ku bergetar. Spam chat dari Rini yang semakin rusuh. Akhirnya aku segera menaiki motorku lagi dan segera berangkat dari pabrik dengan mengebut menuju rumah. Di perjalanan menuju rumah, aku berpikir, tidak mungkin, ini sudah jam 10 lebih, masa iya? Ada pegawai yang masih mensortir bahan utama. Biasanya jam segini mereka sibuk di ruangan pembakaran dan pembungkusan. Tapi siapa perempuan itu? Tidak lama sampai di depan rumah terlihat sekali gerbang tidak biasanya terbuka, apalagi malam-malam seperti ini. Selesai memarkirkan motor, aku melihat banyak sekali sandal di pintu utama rumah. Ada apa ini? Segera aku masuk ke dalam rumah. Benar saja, Bapak sudah terbaring di ruang tengah. Di sana ada Ibu, Rini, Bi Imah yang sedang ada di dekat Bapak di sebelah kanan. Di sebelah kiri ada Haji Roy, juragan kedelai, serta teman lama Bapak, dan 1 orang yang tidak aku kenal, sepertinya Pak Kiai, dan 1 orang dokter. Aku tidak langsung bergabung atau mendekat pada mereka. Aku langsung ke dapur. Sementara dari arah dapur pandangan masih jelas melihat Bapak terbaring dan mereka
yang ada semua. Baru saja selesai minum dan mengambil buah anggur kesukaanku, aku melihat siapa wanita di samping Rini itu menggunakan penutup kepala hitam terlihat menunduk juga. Aku perhatikan wajahnya sangat tidak jelas. Secara kebetulan Bi Imah melihat ke arahku dan segera aku lambaikan tangan agar mendekat padaku. Ada apa, Den? Mau makan? Bibi siapkan dulu ya, tanya Bi Imah padaku. Bapak kenapa, Bi? Tanyaku pelan. Sepertinya sakitnya kambuh, Den. Aden gimana? Itu pabrik kok ditinggal? Udah bilang sama Mang Ujang? Tanya Bi Imah. Aku habis ngobrol dengan Mang Ujang dan dia membentakku. Karena salah mungkin, Bi, Mang Ujangnya. Haha, jawabku perlahan. Segera aku ajak Bibi duduk di teras dapur. Kenapa, Den? Di sini gak enak, Bibi harus segera ke sana lagi, ucap Bi Imah. Besok atau lusa antar aku ke rumah Bi Tarmi, Bi. Pokoknya harus mau ya, ucapku dengan nada paksaan. Oh iya, satu lagi, Bi. Itu siapa wanita yang di samping Rini? Tahu-tahu udah duduk aja dekat kaki bapak, tanyaku penasaran. Kalau ngomong suka bercanda mulu. Perempuan mana? Gak ada, Den. Den Putra mah sukanya ada-ada aja, jawab Bi Imah penuh keheranan. Serius, Bi? Ada. Sini. Tuh, lihat tuh, ucapku sambil mengajak Bibi ke dalam dapur dan melihat ke arah ruangan tengah. Mana? Gak ada siapa-siapa itu. Itu Neng Rini sama ibu aja kan, jawab Bi Imah sambil meninggalkanku begitu saja. Jantungku berhenti. Beneran aku dibuat kaget. Sudah 3 kejadian dengan sosok perempuan malam ini yang tidak tahu maksudnya sama sekali. Apakah itu juga perempuan yang sama yang aku lihat di pabrik? Merinding sekali mengingat hal itu kembali. Aku hanya bisa duduk menunggu tamu-tamu pulang agar kemudian aku bisa menyapa Rini dan ibu. Bukan aku tidak berani menyapa mereka dan ikut bergabung. Cuman aku takut aja mengganggu apa yang sedang mereka obrolkan. Kembali lagi ke teras dapur, aku semakin tidak tenang. Setelah ada pesan dari Rini, jangan dulu samperin bapak kalau tamu itu udah pulang, Kak ya. Dengerin aku pokoknya. Apalagi ini maksudnya? Ada apa? Belum cukup dari malam menuju dini hari, semakin banyak pertanyaan yang membuat aku selalu tidak puas dengan jawaban-jawaban yang aku cari. Kemudian dapatkan pabrik, rumah, bapak, pegawai, dan keadaan semuanya benar dan tidak salah, bahwa ini adalah sebuah misteri yang sialnya harus bergesekan dengan makhluk gaib yang membuatku semakin kesulitan mendapatkan benang merah soal pabrik itu. Nama Ningsih dan terbukanya dari Bi Tarmi sesuatu yang membuat aku tenang. Tapi sakitnya bapak, keadaan pabrik, dan persoalanku dengan Mang Ujang yang membuat aku sebaliknya. Sedikit demi sedikit kebenaran tentang kejadian masa lalu akan terangkai dengan sendirinya. Walau aku sadar soal pabrik ini bukan hal yang mudah, tapi aku yakin semuanya akan segera jelas dengan segala pertanyaan yang ingin aku ketahui kebenarannya. Kemudian aku mendengar beberapa tamu itu pamitan untuk pulang. Segera aku menuju ke ruangan tengah untuk bertanya kepada ibu dan Rini tentang keadaan bapak. Walau aku lihat jam sudah tengah malam. Kenapa, Bapak? Tanyaku pada mereka. Keadaan bapak sudah tidur. Semua diam, tidak ada yang langsung menjawab. Ibu kemudian pergi, disusul dengan Bi Imah. Tinggal hanya aku dan Rini saja. Rin, ada apa sebenarnya sih? Kalau bapak gak tidur, udah aku tegur ibu, begitu saja pergi. Dan Bi Imah juga sama, ucapku. Selepas kakak pergi, bapak dengan ibu aku dengar berantem, Kak. Jawab Rini singkat. Kenapa ibu dan Bi Imah tiba-tiba bersikap seperti itu padaku? Tanyaku. Sudahlah, Kak.
Apalagi penyebabnya kalau bukan ulah aku sama kakak. Awalnya yang sebegitu penasarannya pada pabrik. Jadinya berujung seperti ini, Kak. Bapak banyak pikiran dan sakitnya kambuh lagi, Kak. Ucap Rini menjelaskan. Pak Kiai itu siapa, Rin? Tanyaku sambil menatap wajah bapak yang kelihatan kasihan seperti ini kondisinya. Walau di sini dilema dengan perasaan aku sendiri. Setelah kambuh sakitnya, bapak teriak-teriak. Awalnya hanya bilang sakit. Namun kemudian berubah menjadi suara perempuan, Kak. Anehnya, senyum dan teriakannya selanjutnya menyebut nama putra berkali-kali. Mungkin itulah yang membuat ibu begitu sikapnya pada kakak, sahut Rini. Penjelasan Rini membuat aku kaget dan merinding. Bapak sakitnya kambuh setelah berantem dengan ibu soal aku dan pabrik. Kemudian kerasukan suara perempuan dan menyebut namaku, Putra. Sebentar. Yang masih membuat aku bingung, ini sosok satu perempuan yang sama atau berbeda? Atau ini adalah sosok Ningsih yang pernah bapak bilang padaku? Oh gitu, Rin. Dari tadi di pabrik sebelum pulang banyak kejadian janggal. Sampai tadi kakak di dapur. Siapa Ningsih itu ada kaitannya dengan sakit bapak? Aku yakin pasti ada, Rin. Sahutku menjelaskan. Sudah, jangan dulu bahas itu, Kak, ucap Rini. Tumben Rini tidak biasanya seperti ini. Kakak tidur di sofa aja. Siapa tahu ntar bapak bangun dan pengen sesuatu kakak bisa bantuin. Aku ngantuk, ke kamar ya. Sahut Rini sambil pergi menuju kamarnya begitu saja. Segera aku terbaring di kursi sebelah bapak terbaring. Posisinya sama, searah dengan posisi bapak terbaring. Hanya aku di atas kursi, bapak ada di bawah. Ngantuk dan lelah membuat aku cepat untuk tertidur, menemani bapak di ruang tengah. Antara sadar dan tidak, aku melihat ibu sedang mengelusi kepala bapak. Tapi karena mataku tidak kuat untuk melihat jelas, aku lanjutkan untuk tidur begitu saja. Bangun, Put, sudah pagi nih. Minum dulu, nih ibu bawakan, ucap ibu sambil duduk di sebelahku. Kemana bapak? Sudah pindah, Bu, tanyaku. Sudah pindah tadi barusan, ada Pak Kiai juga pagi-pagi sambil memindahkan bapak sama Haji Roy selepas subuh, jawab ibu menjelaskan. Oh, semalam ibu kenapa bangun? Aku lihat sedang mengelus kepala bapak, tanyaku pelan. Hah? Siapa yang bangun, Put? Semalam ibu sama sekali tidak keluar lagi karena ngantuk sekali, jawab ibu kaget. Oh, aku saja kali ya yang mimpi gitu, Bu. Hehe, jawabku menenangkan ibu sambil senyum. Walau aku yakin semalam itu jelas ibu